Yang terhormat Kepala Sekolah SMPS Islam Al-Barokah dan sekaligus kebanggaan kita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Probolinggo, Ibu Siti Aisyah, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati. Saya perkenalan dulu Bu ya, mungkin beberapa sudah tahu saya itu Bu Muna. Saya Munawiyah dari Kecamatan Pajarakan. Saya di sini sebagai pengajar praktik dari Ibu Siti Aisyah. Tugasnya itu di Angkatan Darat Ibu. Jadi saya bertemu Bu Aisyah itu di darat saja ketika pendampingan individu dan lokakarya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena atas rahmat serta hidayahnya kita dapat bersuasana di sini berkumpul dalam acara mengkomunikasikan visi calon guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah dibuat untuk sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan pendampingan individu dua ini baik dari sarana prasarana dan mohon maaf juga kami menyita waktu Bapak Ibu di sini guna hadir dalam mengikuti kegiatan pendampingan individu dua ini. Bapak Ibu, adapun tujuan kenapa sih Bapak Ibu kok dikumpulkan di sini seperti itu? Di sini di modul 1.3 Bu Aisyah sudah mempelajari yang namanya membuat visi diri. Visi diri sebagai guru atau pendidik. Nah, diharapkan dari visi yang sudah dibuat oleh Bu Aisyah itu dikembangkan dan disesuaikan dengan visi yang ada di lembaga, apakah sudah berpihak kepada murid. Diharapkan Bapak Ibu juga terlibat aktif dalam kegiatan diskusi ini karena tujuannya apa? Sebagai refleksi. Apakah visi yang sudah dibuat ini sejalan atau masih ada beberapa yang perlu diperbaiki? Meskipun dalam proses pendidikan, meskipun masih proses pendidikan, diharap Bapak Ibu juga mau mengikuti dan menerima apa yang sudah nanti Bu Aisyah sampaikan kepada Bapak Ibu, dan tujuan utamanya adalah untuk kebaikan pendidikan kita. Jadi di mana Bapak Ibu bertugas diharapkan visi. Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu terhadap visi dan prakarsa yang sudah dibuat oleh Ibu Siti Aisyah nantinya. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah agar acara berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi yang sudah kita lewati bersama. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang ada di sekolah. Dan terakhir, penutup. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya sesi diskusi ini kepada Ibu Aisyah yang akan memandu. Baik, monggo dipersilahkan Bu Aisyah untuk memandu diskusi pagi ini. Terima kasih atas waktunya Bu Muna. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita semua hari ini sudah diberikan kesehatan pelajari di modul 1.3 ini. Terima kasih sebelumnya kehadirannya teman-teman semuanya, termasuk Bu Muna yang sudah jauh dari timur Lalang Buana. Kita langsung saja, sebelum saya mulai diskusi ini, kita lihat dulu video. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat jika aku melihat gunung-gunung
mendengar lagu-lagu yang merdu dari Bapak, bukan lagi lagu Bapak yang ku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan. Aku mendengar Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, melihat Indonesia. Menyaksikan videonya pidato Insinyur Soekarno, puisi Insinyur Soekarno. Jadi apa tanggapan dari Ibu Bapak tentang puisinya Insinyur Soekarno itu? Mungkin dari Ibu. Terima kasih Bu Ais atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Cevi. Saya adalah kepala sekolah dari SD Ina Barokah. Jelaskan tentang isi puisi dari Bung Karno yang saya itu tadi, yaitu tentang Bung Karno-nya itu menginginkan Indonesia itu aman, tentram, sentosa. Dengan tadi puisi tadi itu Indonesia menginginkan hijau, ingin mendengarkan Indonesia hijau seperti tadi sudah menguning, menghijau. Jadi beliau itu menginginkan Indonesia aman, tentram, sentosa, tanpa ada pertengkaran atau kerusuhan dan yang sudah terjadi saat ini. Terus yang kedua, menginginkan Indonesia itu harmoni, bersatu. Dengan kata-kata tadi ada menginginkan mendengar lagu dari pulau-pulau Alusia dan lantunan syair-syair agama, meskipun bukan dari agama Islam saja, yang berbeda agama pula. Dan yang terakhir yang diinginkan oleh beliau adalah anak-anak Indonesia itu tidak kelaparan dan juga tumbuh dengan baik, dengan sehat, seperti itu. Itu gambaran yang saya pahami dari sana. Terima kasih. Baik Bu, berarti kesimpulannya itu Insinyur Soekarno menginginkan satu kesatuan Bu, dari Indonesia itu. Enggak, mungkin ada pendapat yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Busita, guru dari SMP Islam Al Barokah. Untuk saya sendiri, setelah mendengarkan puisi dari Bapak Soekarno yang mengulang-ulang keberagaman, saya nangkapnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Dari semua keberagaman yang ada itu, Bung Karno itu menginginkan kita tetap bersatu meskipun beragam, banyak budaya dan segala halnya, tetap tujuannya untuk Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu berarti Bu Sinta menyimpulkan bahwa keberagaman dari semua suku, ras, dan isinya, entah itu kepulauan dan lain-lain, itu adalah satu. Itu enggak Bu? Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang dapat menyimpulkan tentang puisi Insinyur Soekarno. Kalau tidak ada, saya akan menarik kesimpulan tentang puisinya Insinyur Soekarno ini bahwa
visinya dari Bapak Soekarno ini adalah memang untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan kebudayaan dan keberagaman isinya. Jadi Bapak Soekarno ini sudah membuat statement bahwa untuk Indonesia ini kita harus seperti ini dan itu, banyak di dalamnya, yaitu satu kesatuan gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke baik, Ibu-ibu. Perkenalkan dulu, tadi sudah memperkenalkan diri, pendamping yang cantik dan manis, Ibu Munawiyah dari SD Silogode. Ini kekuatan visi dan harapan doa. Jadi kalau hanya bertumpu pada kekuatan visi saja kita tidak berdoa, maka akan kurang. Karena kalau kita ikhtiar saja tanpa doa, kita tidak akan bisa. Jadi doa adalah murid siswa kita adalah masa depan untuk bangsa Indonesia. Jadi kita harus melangkah dengan visi yang harus dan berkolaborasi sehingga kita akan terus maju. Visinya SMP Islam Al Barokah ini sudah hafal semua tentunya ibu-ibu ya, karena sudah saya juga ke siswa, kita harus juga menghafalkan agar mereka tahu apa sih visinya untuk siswa kita itu belajar di Al Barokah itu visinya apa. Makanya saya tekankan kepada siswa-siswa terutamanya untuk menghafal. Dan gurunya juga sudah pasti harus hafal. Jadi dari visi ini kita mengambil kesimpulan bahwa siswa itu ketika penerapannya yaitu siswa yang pertama taat beribadah, itu berdoa sebelum dan selesai belajar dan menerapkan 5S. Untuk gurunya memberikan teladan kepada siswa. Untuk kepala sekolah memberikan teladan, juga orang tua memberikan contoh dan motivasi. Karena kalau tidak ada kolaborasi dari antara semuanya, maka visi sekolah tidak akan tercermin dan terlaksana. Tujuan pembelajaran, jadi untuk mencerdaskan kepribadian akhlak mulia. Lalu ada kesimpulan visi dari guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang unggul, berprestasi dan berdaya saing serta berkarakter dengan profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi sekolah atau gelisah. Gelisah gerakan literasi sekolah. Nah, ini analisa praktis terbentuk atapnya. Apa itu? Aset, tantangan dan aksi pembelajaran perubahan. Ini analisis prakarsanya melalui gerakan gelisah, gerakan literasi sekolah. Seperti apa perwujudannya? Perwujudannya seperti ini. Jadi siswa itu dapat mandiri, yaitu diadakannya lomba pidato untuk menggali potensi anak-anak, bakat dan minatnya siswa. Ini pembacaan tilawatul Quran, pembacaan Asmaul Husna, ini sudah penerapan literasi di sekolah, okay? Setiap hari sebelum masuk pembelajaran. Kendalanya itu siswa yang pertama bosan karena setiap hari diajak berdoa gitu ya. Lalu ada siswa juga yang terlambat biasanya ikut pembelajaran. Lalu selanjutnya ada solusinya. Bagaimana solusinya? Jadi guru harus berinovasi dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah di dalam berliterasi tersebut. Yang kedua, solusinya adalah memberikan catatan poin kepada siswa yang terlambat untuk melatih kedisiplinan. Siswa dapat menyamakan persepsi dan selalu aktif mandiri dengan model metode strategi yang dilakukan untuk menumbuhkan sila. Terima kasih. Terumpah dari hasil presentasi tadi.
Jadi diisi nama sama kalimat ini sambil harapan-harapan kita untuk visi-visinya kita yang sudah diterapkan di sekolah. Monggo diisi ibu-ibu, bu bapak, diisi melalui apa yang sudah kita terapkan setiap hari, bahwa siswa itu seperti apa dan seperti apa, dan harapan kita ke depannya tentunya memimpikan siswa dan sekolah impian. Dan bagaimana selanjutnya itu ada di tangan ibu bapak sekalian. 5 menit nih. Ini seperti itu kan Ibu. Jadi kita semua kemarin sudah belajar bagaimana menyikapi siswa yang seperti ini. Terus refleksi kita untuk kedepannya itu tentang pembelajaran yang kita lakukan itu bagaimana. Jadi kita sudah pembenahan diri dari situ. Dan juga kita harus juga mewujudkan bagaimana caranya yang sudah saya implementasikan kemarin ketika di rapat, bahwa kita itu harus mengajar itu menuntun, dalam artian mendidiknya harus berpusat pada siswa, berpihak pada murid. Jadi tidak sibuk umpamanya malam bisa dipakai untuk belajar, bukan karena kita itu di sekolah kita itu ada guru penggerak atau kita itu guru penggeraknya, kita tidak usah, jangan. Kita harus tetap berinovasi dan juga harus berefleksi juga bagaimana pengajaran kita kepada siswa. Jadi siswa itu senang belajarnya di kelas dan pulangnya itu juga senang, tidak membawa beban. Atau yang sewu mungkin ada masalah di rumah atau di mana, itu juga saya berharap kepada ibu semua, bapak ibu semuanya jangan dibawa ke sekolah. Jadi kita full 100% energi kita memberikan kepada anak-anak juga pasti akan senang. Monggo Bu Ika bisa ditukar dengan siapa? Bu Javi. Jadi Bu Ika membacakan punyanya Bu Javi. Jadi tidak membacakan punya sendiri ya. Jadi bisa membaca bagaimana keinginan dari Bu Ika dan Bu Javi. Monggo Bu Javi dibacakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan punyanya Bu Ika. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, bertakwa, dan menjaga sopan santun sesuai dengan visi misi sekolah kita. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah masa depan untuk masyarakat. Anak-anak memiliki karakter dan keunikan dari masing-masing siswa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Akhlak, sopan santun, perilaku baik, dan jujur, serta kedisiplinan. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa menjaga nama baik sekolah dan menjalankan kewajiban kita sebagai guru adalah mengajar dan mendidik. Terus kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memajukan nama sekolah kita, menuntut dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa sekolah kita adalah mendidik anak dan anak kita dengan semangat dan penuh kasih sayang. Demikian dari Bu Ika. Baik, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Bu Ika karena sudah memberikan banyak kejutan juga buat saya dan tentunya sudah sesuai dengan visi kita, ya Bu. Terus selanjutnya mungkin bisa dibacakan untuk punyanya Bu Javi.
akan punya Bu Jevi. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak karimah kepada siapapun, memiliki sopan santun dan patuh terhadap tata tertib sekolah. Literasi bisa dikembangkan, menghafal juz 30 di sekolah kami. Kita percaya bahwa murid adalah bisa mewujudkan visi misi di sekolah kami. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak, literasi, disiplin. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa hal yang positif dan negatif berlaku untuk anak-anak. Menaati peraturan di sekolah, iman dan takwa kepada Allah, dan menjalankan kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk murid-murid membawa nama baik sekolah menjadi lulusan yang membanggakan. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa di sekolah mampu bekerja sama menjalankan gelisah gerakan literasi sekolah dengan sesuai visi misi di sekolah kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pasti yang lain sama isinya, Ibu. Jadi kalimat rumpang yang tadi saya bagikan berarti sudah masuk ke dalam kategori visi sekolah kita, visi dari guru penggerak juga. Jadi apa yang saya sampaikan tadi berarti masuk ke dalam kalimat rumpang itu semua. Saya berharap untuk kedepannya ini kita bisa memimpin, mendidik sekolah, mendidik siswa-siswi yang ada di SMP ini sesuai dengan visi. Segera wujudkan